Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani, NPM saya 2114340025. Saya dari Prodi PGSD kelas 3H. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Nah, mari kita bahas tuntas. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini terdapat fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan. Yang kedua, kepemimpinan membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan membantu kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuannya. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompoknya. Nah, yang kelima yaitu pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memperhatikan ekstensi organisasinya. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu keahlian dan pengetahuan. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas ataupun jabatannya. Nah, yang ketiga yaitu sikap-sikap kepribadian pemimpin. Dan yang keempat, sikap-sikap kepribadian pengikutnya. Nah, di sini terdapat tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, tipe otoriter, di mana tipe otoriter ini bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Nah, yang kedua, ada namanya tipe laissez-faire, di mana dalam tipe ini kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, dia membiarkan bahwasanya berbuat kesehendakannya, contohnya seperti kayak dia egois gitu ya. Nah, yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Nah, yang keempat itu ada namanya tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut sebagai demokratis, semu ataupun manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo ini demokratis hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal dia sebenarnya tidak okratis. Nah, di sini ada namanya pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, ada pendekatan menurut pengaruh kewibawaannya, ataupun disebut juga dengan power influence approach. Nah, yang kedua ada pendekatan sifat, ataupun disebut juga dengan the rights approach. Nah, yang ketiga ada pendekatan perilaku, disebut juga dengan behavioral approach. Yang keempat ada pendekatan kontingensi atau disebut juga dengan situasi. Nah, di sini ada model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini kemampuan pemimpin dalam menciptakan ataupun juga merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan transformal. Di kepemimpinan transformal ini, pemimpin sesungguhnya merupakan agen perubahan karena memang erat kaitannya dengan transformasi yang terjadi. Nah, di sini ada namanya keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Yang pertama itu dia harus terampil. Nah, jadi seorang pemimpin ini harus memiliki keterampilan yang bisa memicu semua para anggotanya. Nah, yang kedua itu ada keterampilan dalam hubungan insani. Nah, yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personil. Yang terakhir ada keterampilan dalam penilaian. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi saya mengenai kepemimpinan pendidikan. Semoga materi ini dapat kita pahami bersama. Semoga dapat kita jalani juga. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.